One Punch Man Season 3. Ya, kali ini gue bakal bahas anime lagi. Tapi tetap ini adalah sebuah gorengan gitu. Karena gila men, gak masuk akal banget nih anime udah nungguin bertahun-tahun di studio yang sama juga seperti season 2 sebelumnya. Tapi hasilnya makin hancur coy. Bahkan lebih hancur dari Blue Lock gitu. Aduh, gimana ya? Emang studionya problematik gitu. Di sisi lain sutradaranya itu adalah mantan pembuat anime Hentong. Sampai sekarang sutradaranya menghilang. Kalian sadar gak kalau studio Justice Staff ini spesialis anime waifu aja gitu. Kayak Danmachi, Shokugeki no Soma, Sakuraso, Golden Time. Iya, kebanyakan itu adalah anime waifu. Tiba-tiba disuruh ngurusin One Punch Man yang tiap ceritanya pasti ada adegan gelut. Apalagi kan orang-orang sudah nonton kalau season satunya itu gila men, actionnya keren banget diadaptasi sama Madhouse. Sequelnya yang harusnya lebih bagus nih, kualitasnya berasa kayak balik ke zaman batu. Tapi tenang. Gua tidak akan hanya membahas keburukannya saja. Ya, walaupun kebanyakan keburukannya. Gua juga akan secara objektif dikit lah ya. Mungkin kenapa One Punch Man ini bisa seburuk itu. Padahal ya, kalau dipikir-pikir seharusnya dengan kepopuleran seri One Punch Man yang sudah terkenal dari seri manga sampai kolaborasi dengan IP ternama, harusnya itu bisa dapat studio yang lebih proper buat ngegarap animenya. Makanya gue bakal bahas di sini langsung aja lah. Dan kita akan ke masalah utama anime ini yang hampir muncul di setiap episode, yaitu One Frame Man. Baru di season 3 ini, One Punch Man punya julukan baru, yaitu One Frame Man. Sama seperti kasusnya Blue Lock dulu, yang dapat julukan yaitu PNG Lock. Tapi untuk kasusnya One Punch Man ini, karena emang banyak banget adegan-adegan yang cuma diem satu frame doang. Dari adegan Atomic Samurai lagi kesel sama Amai Max, adegannya cuma zoom in, zoom out gitu. Amai Max yang lagi ngomong, ini adegannya cuma kamera dari bawah ke atas, terus mulut gerak. Pasukan khusus yang dikerahin buat nolongin anak pejabat cuma minim animasi gitu. Fubuki ngomong juga animasinya cuma kayak gini. Dan scamnya di trailer Saitama animasinya gerak, di episode 3 malah kayak gini. Tapi tenang, walaupun One Punch Man dihina-hina One Frame Man, tapi kalau kita bicara animasi karakter-karakter ceweknya, cakep-cakep banget karena emang ini sutradara anime Hentong. Gimana orang kagak bilang kalau dananya habis buat animasi karakter cewek doang? Dari semua fans, gue yakin kagak ada yang kecewa dengan desain ceweknya. Fubukinya cakep masih semok, Tatsumakinya gila detail banget ya, walaupun lagi-lagi One Frame Man doang. Oh ya, BTW pantatnya Silver Fang juga lumayan detail ya di sini. Ya, walaupun siapa juga yang mau ngeliatin pantat kakek-kakek. Nah, dari semua itu, jadi kesannya kayak gacha aja gitu nih anime. Kadang bagus, kadang juga kurang bagus. Tapi masalahnya ini adalah sebuah anime yang kita ngarepin adalah bagus terus. Bukan seperti sebuah game yang fitur gachanya jadi tantangan karena menarik. Nah, kalau bicara tentang gacha, gue ada nih game gacha paling seru yang sudah gue mainkan dari awal rilis, yaitu Honkai Star Rail. Ini adalah game RPG dari Hoyoverse, pembuat Genshin Impact. Game ini telah di-download lebih dari 150 juta kali dalam waktu 1 tahun sejak dirilis. Honkai Star Rail juga sudah memenangkan penghargaan sebagai game mobile terbaik di TGA dan game terbaik untuk App Store pada tahun 2023. Yang dimana sekarang ini petualangan para karakter-karakter utama di Honkai Star Rail sudah mencapai di Amphoreus, sebuah dunia yang terinspirasi dari era mitologi peradaban Mediterania. Tapi sekarang Amphoreus sudah mengalami ambang kehancuran dan misi kita sebagai player bekerja sama dengan keturunan Crisis untuk menyelamatkan dunia yang sudah mau runtuh ini. Dan di versi 3.7 ini akhirnya ada karakter baru yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Siren sudah dirilis. Kalian yang main Honkai Impact 3 pasti tahulah dia ini siapa. Di dalam kisah Amphoreus ternyata Siren ini adalah Emanator Remembrance. Siren adalah karakter tipe Ice dengan Path Remembrance. Siren ini adalah karakter support yang cocok untuk semua tim Crisis. Dan dari semua karakter-karakter Crisis, yang paling cocok adalah tim Castoris dengan 4 karakter Remembrance. Dimana untuk kali ini, ada karakter yang bisa memberikan true damage tambahan kepada seluruh tim. Dan dia punya 12 buff khusus yang dirancang untuk karakter Crisis serta Trailblazer Remembrance. Tapi dari semua itu, yang paling cocok ya seperti tim yang gua pakai ini. Siren, Castoris, Evernight, atau Trailblazer Remembrance plus Hyacinth. Ini tim bener-bener broken banget. Padahal karakter gua Eidolonnya 0 semua dan hanya memakai Lycon F2P.
Oh iya, di versi 3.7 ini ada hadiah menarik nih, yaitu 1 token Golden Companion Spirit yang dapat ditukarkan dengan karakter bintang 5 dan karakter limited baru yang bisa kalian ambil yaitu Topaz. Di versi 3.7 ini akan ada 6 karakter yang akan hadir lagi. Yang pertama itu adalah Castoris, Trebi, dan Hyacin. Dan yang kedua ada Painon, Shipper, dan Maidi. Ada juga event baru seperti Perang Mata Uang, sampai seperti biasa login selama 7 hari untuk mendapatkan 10 Staril Special Pass. Dan pasti bakal gua pakai semua untuk gacha Siren yang akan rilis di 5 November 2025. Tunggu apa lagi? Download Honkai Star Rail di PC, mobile, dan PS5. Linknya gua sediakan di deskripsi video ini. Dan dapatkan waifu kalian yang paling cantik di HSR. The ending is as we've written. Pembatas jalan yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu keributan fans yang cukup aneh sebenarnya. Tapi menurut gua studionya nggak salah sih. Tapi fansnya juga nggak salah. Jadi gini, biar gua jelasin. Waktu Garou kabur dari restoran dan sedang memulihkan dirinya yang lagi babak belur, kita bisa melihat Garou yang sedang berjalan. Nah, penonton pada notice kalau adegan ini bentuk pembatas jalannya itu ada 3 tumpuk. Tapi di adegan setelah itu, tiba-tiba pembatas jalannya menjadi berbeda. 1 lempengan besi. Loh. Tenang. Ternyata kalau kalian tahu, JJ Staff itu gak salah loh. Karena kalau kalian sadar, di manga pembatas jalannya itu berbeda. Kalian bisa lihat di chapter 87. Terlihat kalau adegan yang kelihatannya sama, tapi ternyata di 2 tempat yang berbeda. Emang agak ambigu sih. Di animenya nggak dibedain atau ada adegan tambahan kalau menandakan Garou ini sudah melewati jalan yang cukup jauh. Kelihatannya tiba-tiba aja Garou ini nengok terus dengar jeritan anak kecil. Kalau kalian baca manganya sih nggak aneh, karena lagi-lagi ini hanyalah sebuah komik. Yang aneh adalah ada adegan lompat gini, tapi JJ Staff malah bikin plek-ketiplek sama manganya. Jadi ya terjadilah salah paham yang cukup kocak. Nah, setelah adegan ini nih, pasti kalian tahulah ada adegan selanjutnya yang cukup kontroversi banget, yaitu Garou turun bukit. Ya, ini adalah adegan yang paling kocak dari semuanya. Jadi gini, setelah mendengar jeritan anak kecil yang dibully itu adalah anak kecil yang pernah ditolongin Garou di season 2, Garou menyelamatkan bocah itulah dengan turun bukit. Tapi cara jalannya itu bener-bener gak ada animasinya, cok. Bahkan di manga aja kalau kalian tahu masih ditambahin detail dikit. Tapi di anime bener-bener kagak ada ya. Ya gue tahu sih, ini aslinya adegan Garou lagi nge-slide, makanya kakinya gak gerak. Tapi ya yang bikin ambigu adalah animasinya murahan banget, kagak ada dikasih efek atau nge-slide di kakinya. Jadinya ya begitulah, saking hinanya adegan ini ya, sampai dijadikan meme sama orang-orang. Bahkan digoreng gosong sama sebuah AI. Gue yakin juga kalau kalian cuma ngedit gini doang, pasti juga bisa kan. Nah, kalau kalian sadar, di season 1 ada adegan yang serupa, tapi jauh lebih bagus, yaitu di episode 12 season 1. Itu ada adegan karakter turun dengan nge-slide aja, itu bagus banget, gak cuma PNG yang digerakin doang, cuk. Nah, gak lama dari adegan ini, ada adegan yang lumayan cukup kocak juga nih, yaitu karakter Royal Reaper, padahal cowok tapi punya tete. Royal Reaper atau Raja Pemotong. Ya, ini adalah karakter penjahat ya, walaupun kita tahu ya karakter penjadi One Punch Man itu agak anomali gendernya. Gak segampang itu bisa ditebak. Tapi kalau kita lihat di wiki fandom One Punch Man ya, dia itu tertulis gendernya adalah laki-laki. Dan ya dari suaranya juga udah kelihatan kalau dia ini laki-laki. Nah, masalahnya di sini nih. Jadi kan Gyoro memberikan sebuah tugas ke Royal Reaper dan Baggat untuk mengawasi Garou. Ya, walaupun dia ini juga tahu kalau Royal Reaper dan Baggat pasti akan menyerang Garou. Dan pas pertarungan tersebut, ada adegan yang anomali banget. Gak tahu apa yang dipikirkan JJ Staff. Adegan Royal Reaper punya tete. Ini karakter cowok, kok punya tete gitu? Antum karyawan JJ Staff birahi sama cowok gondrong, ha? Ya, walaupun beberapa frame doang, tapi tetap saja ngapain nambahin detail dia punya tete. Bayangin, kita dari episode 1 ada anomali One Frame Man. Episode 2 ada animasi slide PNG. Episode 3 ada animasi si Royal Reaper punya tete, padahal dia ini cowok. Tiap minggu ada adegan animasi yang kocak mulu. Dan salah satunya ini adalah manjat di air terjun. Mungkin ini jarang dinotis orang-orang, dan paling dikit lah dibahas orang-orang. Jadi gini, pas di episode 3 ada adegan pertarungan 2 ninja yang sedang latihan, yaitu Hellfire Flame dan Galewin.
Mereka ini sedang bertarung di bawah air terjun. Nah, di manga chapter 89, adegan pertarungannya itu intens banget. Yang pas di air seperti ini, dianimasiin jadi seperti ini di animenya. Dan yang paling bikin gua ngeganjel adalah pas dia ini lari di air terjun. Di manganya kelihatan kalau ada percikan airnya. Ada beban juga ketika dia ini naik ke atas air terjun. Tapi di anime udah kayak ninja manjat pohon anjing. Airnya itu cuma background doang tanpa ada suara percikan air. Mentang-mentang ini pertarungan yang kurang populer, jadi dianimasiinnya seadanya saja. Transisi iklan kena downgrade. Ingat gak sih kalian, transisi untuk sisipan iklan di setiap anime itu unik-unik. Contohnya One Piece dengan poster bounty para kru topi jerami, sampai Attack on Titan yang isinya informasi tentang dunia Attack on Titan. Nah, season 1 One Punch Man juga punya transisi yang cukup keren, dan sekaligus mengenalkan kekuatan karakter hero-hero atau penjahat di dalam One Punch Man, dengan tulisan One Punch Man dan tema warna yang berbeda-beda di setiap episode. Bayangin bro, bikin transisi aja niat banget. Tapi semua itu musnah ketika kita ngelihat transisi iklan di season 3 ini, yang ternyata cuma kayak gini doang. Padahal ya, seingat gua, ketika Attack on Titan ini pindah dari Wit Studio ke MAPPA, masih mempertahankan gaya transisi mereka. Tapi di versi One Punch Man, JC Staff bener-bener tidak peduli dengan detail ini. Mana pas adegan ngomong One Punch Man-nya itu, aduh, malas banget gua dengerinnya anjing. BTW, catatan, ketika gua bikin video ini, One Punch Man 3 itu masih ongoing di episode 4. Gua nggak tahu kedepannya bakal lebih parah dari yang sekarang, atau malah lebih bagus di pertarungan tertentu. Karena gua lihat di episode 4 sepertinya tidak ada masalah. Adapun mungkin masih One Frame Man doang. Tapi ya cukup di sini aja sih pembahasan gua. Menurut kalian mana lagi nih animasi terparah di season 3 ini? Tulis di kolom komentar. Thanks for watching, sampai jumpa di next episode.